Hari ini saya ingin berbagi bagaimana cara menulis di media online atau media daring supaya di tengah situasi di mana kita boleh berdiam diri atau saat kita punya waktu lebih kita bisa menulis. Oleh sebab itu hari ini mari kita berbagi dengan cara saya, dari pengalaman saya, bagaimana saya menulis di media daring. Suatu kali saya sedang berada di Melbourne untuk satu tugas pelayanan dan sore harinya saya ke sebuah toko buku. Ternyata sepi sekali, hampir tidak ada pengunjung sama sekali. Bahkan menjelang toko itu tutup, tinggal saya sendirian. Dan ketika berbincang-bincang dengan kasirnya, dia berkata bahwa sekarang banyak yang sudah beralih ke gadget atau media online lainnya. Misalnya kita bisa membaca buku, artikel, bisa lewat HP kita, atau kalau kita baca buku, kita e-book bisa lewat Kindle. Dan itu semua bisa kita lakukan dengan lebih sangat praktis. Oleh sebab itu hari ini mari kita belajar bersama bagaimana menulis di media daring. Singkatannya adalah dalam jaringan. Ada beberapa yang bisa kita pakai media sosial di tanah air. Nah, ada 5 media sosial yang populer di Indonesia. Misalnya Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, dan ada 10 situs berita yang paling populer di Indonesia. Urutannya tidak selalu harus seperti ini, tetapi inilah yang populer di tanah air, yaitu misalnya tribunnews.com, kemudian detik.com, liputan6.com, kompas.com, juga merdeka.com, idntimes.com, tempo.co, okezone.com, dan suara.com, serta cnn.com. Nah, semua itu adalah media daring di mana kita bisa kirimkan tulisan mereka ke mereka. Di dalam dunia penerbitan online, ada 2 jenis media daring. Yang pertama disebut User Generated Content atau seringkali disingkat UGC. Artinya apa? Penulis bisa langsung menuliskan tulisannya tanpa dimoderasi oleh pengelola. Apa arti dimoderasi? Yaitu diedit atau disunting. Contohnya kalah Kompasiana. Saya menulis tulisan seperti ini di Kompasiana. Yang kedua adalah Moderating User Generated Content, MUGC. Ini berbeda dengan yang tadi. Hasil tulisan kita yang kita kirimkan ke penulis, dikirimkan penulis, itu akan dimoderasi atau diedit atau disunting oleh pengelola media tersebut. Contohnya detik.com, ributrukun.net, dan IDN Times. Kita kirimkan tulisan kita, maka redaksilah yang berhak apakah tulisan kita di-reject, ditolak, atau diterima dengan catatan, atau diterima sepenuhnya. Dan itu semua hak redaksi. Nah, setiap tulisan yang masuk akan ditampung di redaksi lebih dahulu. Oleh sebab itu, jenis yang seperti ini biasanya lebih sulit ditembus. Kita bisa melihat sampai di mana tulisan kita sebetulnya, apakah tulisan kita itu sampai posisinya di mana, itu dengan login ke situs yang bersangkutan. Nah, di dalamnya kita bisa melihat 4 hal ini. Ada tulisan yang disebut submitted, artinya kita sudah sukses memasukkan tulisan kita. Dan yang kedua adalah edited, yaitu bahwa tulisan kita itu sedang disunting atau diedit oleh pengelola. Dan yang ketiga adalah schedule, artinya dijadwalkan untuk terbit. Dan inilah yang kita tunggu-tunggu. Yang keempat yaitu publish. Nah, saat posisi kita masih di submitted, edited, sampai schedule, kita nggak bisa melihat tulisan kita, apalagi orang lain. Kita paling bisa ngecek, tetapi itu sebetulnya belum dipublish, belum di-share ke publik. Kalau sudah publish, kita akan diberitahu lewat email. Demikian juga kalau ditolak. Tetapi tidak semua pengelola media daring melakukan seperti itu. Ada situs-situs yang mengambangkannya, artinya dibiarkan, sehingga kita tidak tahu perjalanan naskah kita sampai di sana.
Ditolak pun kita nggak tahu, diterima pun apa diantrikan kita juga tidak jelas. Nah, situs yang memberitahu kita, misalnya dari detik.com, thejakartapost.com. Karena saya menulis di media ini, maka saat tulisan saya akan dipublish, saya dapat surel atau email dari redaksi dan beritahukan tulisan Anda sudah dipublish. Dan 3 konten tulisan di media daring, ada 3 isi atau konten tulisan di media daring. Pertama disebut time limited content. Artinya, tulisan kita ini sangat terikat waktu. Misalnya kalau kita pakai koran konvensional, yaitu yang printed, yang dicetak, maka kita lihat bahwa tidak mungkin kalau kita naik kereta, naik bus, atau di jalan raya, ada orang yang menawarkan bilang, koran kemarin, apalagi koran minggu lalu, nggak mungkin. Yang jelas adalah koran hari ini. Bahkan hari ini pun adalah koran pagi atau koran sore. Jadi artinya sangat terikat waktu. Nah, jika kita ingin menulis tulisan yang jenis ini, maka harus cepat. Mengapa? Karena kalau momennya sudah lewat, pasti tidak akan dimuat. Jadi artinya jika tidak cepat, akan lewat. Contohnya ini, saya menulis di media daring di kompas.com. Nah, karena artikel ini saat itu sedang hangat, maka saya segera tulis. Kalaupun artikel ini saya kirimkan lewat beberapa saat, beberapa hari, apalagi beberapa minggu, pasti tidak akan ditulis. Ada yang 3 tadi, saya jelaskan 3 konten tulisan di media daring. Yang kedua adalah topical content. Artinya ini tidak terikat waktu. Tulisan jenis ini relatif lebih awet. Meskipun ada isi yang berdasarkan topik yang berdasarkan waktu atau terikat waktu juga. Misalnya topik Natal, maka waktunya itu sekitar 1 bulan, yaitu Desember. Bahkan mungkin kalau awal Januari ya hanya minggu-minggu pertama. Demikian juga kalau kita menulis soal Paskah, maka kalau lewat, maka itu tidak akan dimuat. Contohnya ini, di ributrukun.com. Saya menulis tema yang betul-betul tentang ini, tentang cebong dan kampret bisa bersatu dalam damai Natal, keluarga ini buktinya. Jadi saya menuliskan bahwa saat itu kan ada 2 kelompok ya, baik yang disebut cebong maupun disebut kampret, sebetulnya tidak ada karena semuanya adalah warga negara Indonesia. Tetapi saat Natalan kita ternyata bisa merayakan bersama-sama. Nah, ketiga adalah yang disebut evergreen content. Jenis tulisan ini bisa Anda tulis kapan saja. Apa sih disebut evergreen? Yaitu senantiasa hijau atau hijau abadi. Artinya di segala musim, khususnya di negara 4 musim, maka bahkan di musim-musim ekstrim pun dia tetap hijau. Suatu kali di puncak winter, di puncak musim dingin, saya sedang berada di Kanada dan saya menemukan sebuah pohon semacam pohon pinus yang ternyata tetap tumbuh dan hijau meskipun ketebalan salju itu mencapai 40 cm. Nah, jenis tulisan ini bisa Anda tulis kapan saja. Kalau di media cetak, misalnya dulu kita mengenal Intisari, atau kalau yang berbahasa Inggris adalah Reader Digest, maka itulah yang disebut evergreen content. Nah, contohnya adalah yang seperti ini. Matinya para pakar, yang saya kirim di alinea.id. Mengapa saya tulis ini? Karena sekarang hampir setiap orang ini bisa menjadi pakar. Karena misalnya sekarang ini soal corona, karena sumber itu begitu melimpah, maka setiap orang seolah-olah bisa menjadi ahli di bidang itu, sehingga bisa menulis dan menyebarkannya. Memang kita perlu berhati-hati, kalau kita tidak melakukan cek dan recheck, maka tulisan semacam ini harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Sekarang mari kita lihat bagaimana kita menulis. Menulis adalah salah satu dari kreativitas. Oleh sebab itu saya katakan di sini kreativitas sebagai komoditi. Ketika media daring dipenuhi dengan hate speech, ucapan atau ujaran kebencian, hoax, berita-berita palsu, berita bengkok, berita yang dipelintir, didistorsi, dan black campaign, kampanye buruk, kampanye hitam, maka tugas kita lah untuk mengimbanginya dengan tulisan yang lurus dan tulus. Ada 5 hal yang masuk pertimbangan kita. Pertama disebut scannability atau eye-catching. Pelaku di dunia internet membutuhkan kecepatan. Itu sebabnya tulisan kita harus menarik perhatian, enak dipandang, artinya secara visual itu nyaman di mata dan gampang di-scan atau dipindai.
Kalau tidak menarik, maka netizen itu akan pindah ke artikel lain. Nah, yang kedua adalah readability, artinya bisa dibaca dengan enak, sederhananya gampang dibaca. Di era banjir informasi seperti zaman now, tulisan kita harus enak dibaca dalam arti tidak membuat mata itu penat dan dahi berkernyit. Yang ketiga adalah usability. Kita mengenal istilah time is money, karena kita dikejar-kejar oleh waktu, maka kita perlu mengusahakan agar tulisan kita bermanfaat bagi banyak orang. Jika tidak bermanfaat, untuk apa dibaca? Jika tidak bermanfaat, untuk apa kita tulis? Yang keempat ada findability, artinya gampang ditemukan. Untuk ini, penulis perlu mengenal istilah teknik SEO. Apa itu SEO? Search Engine Organization. Jadi, sebetulnya kita bisa mengklik keyword, kata kunci tertentu, dan akan muncul tulisan yang kita kehendaki. Contohnya adalah ini, seperti ini. Saya menulis saat itu Ahok sedang populer, dan karena dia saat itu melakukan rumah tangganya retak, maka saya menulis satu tulisan di detik.com, masihkah Anda mengidolakan Ahok? Kalau kita pakai search engine, kita tulis saja di Google, mengidolakan Ahok, maka yang muncul adalah tulisan saya yang seperti ini. Dan ini kalau tampakannya lewat handphone. Tetapi kalau kita bukanya lewat laptop, lewat komputer desktop, munculnya akan seperti ini. Mari kita lihat berikutnya. Kelima, itu visibility. Gunakan jenis huruf font, huruf miring. Font itu adalah jenis huruf dan besarnya, huruf miring, huruf besar, digarisbawahi, underscore, di stabilo, dan sebagainya. Yang fungsinya membuat tulisan kita lebih gampang dilihat dan tentu saja dibaca. Biasanya editor situs yang mengerjakan semua ini, sehingga kita tinggal kirim email, sehingga mereka yang mengerjakannya. Meskipun gitu, ada yang menyerahkannya ke penulis. Contohnya kalau kita nulis di Seward atau di Kompasiana, maka bentuknya seperti itu. Kita akan kirimkan aja secara bebas. Dan inilah 5 tips sederhana untuk penulisan di media daring. Pertama, ini ungkapan yang sangat populer di bidang jurnalistik, yaitu KISS. Kayaknya sarkas, kayaknya keras sekali, keep it simple, stupid. Tetapi sebetulnya itu menegur kita bahwa tulisan kita seharusnya makin pendek, itu makin baik. Jadi tidak panjang dan bertele-tele. Yang kedua, perlu adanya white space. Apa sih white space? Ruang kosong. Ruang kosong di antara tulisan kita. Ruang kosong antar alinea itu bukan saja membuat enak dibaca, tetapi juga memanjakan mata, sehingga tidak penat dengan tulisan yang berjubel, terutama kalau fontnya kecil-kecil. Dan yang ketiga, tidak perlu indent. Apa sih indent? Indent itu lekukan ke dalam di setiap alinea, baru tidak lagi fashionable di zaman now. Jadi tidak perlu pakai indent. Yang bisa kita lakukan adalah rata kiri saja. Yang keempat, seperti ini. Align left, artinya rata kiri. Bukan align justify, artinya rata kiri dan kanan. Yang seperti dokumen resmi begitu, membuat tulisan Anda terkesan formal. Sebaliknya rata kiri dan biarkan yang kanan bergelombang, jadi tidak rata, sehingga tampak keren. Yang kelima adalah highlight. Agar tulisan Anda stand out of the crowd, jadi menonjol dari kerumunan yang ada. Contohnya adalah kalau kita ke toko buku, dan di toko buku itu banyak buku dengan judul-judul dan cover yang berwarna, maka kalau kita membuat judul buku dan cover yang hitam putih, maka akan sangat menonjol. Kalau buku-bukunya semua hitam dan tulisan kita covernya putih, maka itu akan sangat menonjol. Dan itulah yang disebut eye-catching, pakai teknik eye-catching. Seperti bold, artinya cetak tebal, italic, dicetak miring, underscore kita garis bawahi, diberi blok, diberi warna, dan sebagainya. Nah, sekarang mari kita belajar 10 perintah bagi penulis online. Guts A. Buchholz, seorang pakar penulis, memberikan the 10 Commandments of Internet Writing sebagai berikut. Yang pertama, secara struktur dan fungsi, media cetak itu berbeda dari media daring. Untuk memahaminya lebih jelas, lebih baik kalau kita ambil majalah, koran, tabloid,
dan sebagainya, dan kita bandingkan dengan yang ada di gadget kita, di laptop kita, di iPad kita, sehingga kita bandingkan, maka kita akan melihat perbedaannya. Yang kedua adalah jangan asal copy paste, artinya mengambil tulisan orang lain, kita blok, kita pindahkan, dan itu sangat dilarang. Yang ketiga, bukan sekedar kata-kata, tapi gunakan kata-kata yang ritme, kata-kata yang indah, kata-kata yang dahsyat, kata-kata yang dinamis, kata-kata yang kuat. Yang keempat, gambar dan visual sangat penting. Mengapa? Ada yang berkata bahwa satu gambar saja bisa berarti 1000 kata-kata. Potong dan buang yang tidak perlu, sehingga hanya yang penting yang dibaca. Buat kepala tulisan yang menarik minat, supaya ketika kita membuka gadget kita, handphone kita tertarik dengan tulisan itu. Yang ketujuh, jangan mengulang tulisan yang dibuat orang lain. Kecuali kita bisa memodifikasi dari sudut pandang yang berbeda atau khas kita. Yang kedelapan, pinjam piramida terbalik dari penulisan berita. Buat tulisan semenarik mungkin, penuh tenaga, dan sangat pribadi. Yang kesepuluh, kenali pembaca Anda. Oleh sebab itu, saya sarankan sebelum kita menulis di media daring, misalnya sebelum saya menulis di Detik atau di Tempo atau di Kompas atau Tribun, maka saya pelajari dulu jenis tulisan apa saja yang muncul di situ. Karena saya suka menulis kolom, maka saya baca kolumnis atau kolom dari penulis lain. Dan setelah saya baca sekian lama, saya baru bisa kira-kira media online seperti ini menghendaki tulisan seperti apa bagi pembacanya. Baru kita bisa kirimkan. Nah, bagaimana dengan cara saya? Setelah menggeluti dan menggumuli media daring, saya memakai cara ATM, dan ini sebetulnya banyak dipakai oleh para penulis yang lain. Pertama adalah amati. Kita mengamati bagaimana sih cara orang lain menulis, kok dia bisa produktif di media online yang seperti itu, bagaimana caranya? Yang kedua, tiru, tetapi ini bukan plagiat, bukan copy paste, tetapi pengen melihat misalnya bagaimana dia cara membuat judul ya, kok bisa menarik, bagaimana cara dia membuat pembukaan, dan kita belajar untuk meniru, tetapi tidak copy paste. Dan yang ketiga yang menarik adalah modifikasi, yaitu adalah bagaimana kita bisa mengembangkannya, memberi variasi, mana yang dikurangi, mana yang ditambahi, supaya itu menjadi khas kita. Bukan sekedar clickbait. Apa itu clickbait? Banyak orang yang pakai judul bombastis supaya diklik. Karena ada media online yang memberi honor, itu berapa klik yang kita hasilkan. Dari tulisan kita, angkanya berbeda-beda setiap media daring. Nah, setelah sekian lama menulis ratusan artikel di berbagai media daring, saya menemukan rumus sederhana ini. Sebetulnya setiap orang perlu menemukan rumusnya sendiri. Yang pertama adalah judul. Jika dulu saya cenderung menulis dengan judul yang pendek, seringkali satu kata, salju misalnya, bahkan satu tanda baca, hanya garis strip aja. Apa artinya garis miring? Karena yaitu, supaya kita tahu bahwa ada jeda antara satu dengan yang lain, tahun kelahiran dan tahun kematian. Kini saya memutuskan untuk memakai judul panjang jika dirasa perlu. Contohnya di Jakarta Post seperti ini. Saya membuat judul How to Ace a Raise Without Getting on Your Boss Nerves. Artinya bagaimana cara meminta kenaikan gaji tanpa membuat bos marah. Yang saya kirim di koran berbahasa Inggris, yaitu Jakarta Post. Meskipun begitu, saya juga masih memakai judul yang pendek untuk sikon yang cocok. Khususnya jika kata itu begitu kuat dan viral. Contohnya adalah tentang desa ini. Agar menarik, pakai judul yang khas Anda sehingga lebih dipercaya. Contohnya, santai dapat duit, mau tahu caranya? Inilah 4 cara saya di meriana.co. Bisa tema yang dicari dan disukai banyak orang, khususnya tentang uang, pekerjaan, dan rezeki. Contohnya 5 strategi mengubah hobi menjadi hoki. Bisa juga yang sedang dibicarakan orang alias viral. Contohnya kejutan itu biasa, surprise di tengah euforia deklarasi capres dan cawapres. Saat itu mereka sedang bersaing satu sama lain. Atau yang khas gender. Contohnya, menjadi Wonder Woman, 6 rahasia memancarkan kekuatan super yang tersimpan. 2 kepala tulisan. Kutipan bisa dari tokoh yang terkenal, bisa juga dari orang biasa dengan cerita yang luar biasa. Contohnya seperti ini. Ini adalah tulisan yang saya buat dari kesaksian seseorang. Bisa juga dari cerita sehari-hari. Ini yang saya tulis
berjudul Malingering dari indovoices.com. Dan ini juga artikel berbahasa Inggris. Atau dengan menyapa pembaca secara langsung. Contoh, apa yang kita dapat saat membaca berita online hari-hari ini? Pedang tukang kayu dan topi Jenderal Kardus. Yang ketiga, isi. Saya membagi tulisan saya untuk media daring dalam 2 kategori. Pertama, artikel. Contohnya seperti ini. Yang kedua adalah listicle. Listicle adalah artikel yang berisi daftar atau poin-poin tertentu sesuai dengan topik. Nah, ada 1, 2, 3, dan sebagainya. Survei itu membuktikan bahwa listicle dengan angka 10, angka ganjil 1, 3, 5, 7, dan 9 yang paling sering dikunjungi pembaca. Contoh, saya membuat 3 tulisan ini, seperti ini, semuanya seperti ini. 10 kisah pengalaman seram, pertanda jika ada makhluk di sampingmu. 7 pelajaran penting dari film Jurassic World Fallen Kingdom. 5 kenangan inilah yang membuat saya masih meneteskan air mata saat mengingat apa yang ibu saya lakukan untuk saya. Nah, bisa sederetan pertanyaan untuk membuat pembaca berpikir dan menemukan sendiri siapa yang saya maksud dengan tulisan saya. Contohnya adalah seperti ini. Pertanyaan sederhana yang membutuhkan jawaban yang cukup pelik. Mengapa filosofi desa yang begitu apik bisa jadi polemik? Apa karena wilayah privat sudah menjadi ranah publik? Apa disebabkan karena perbedaan hermeneutik? Apa karena yang mengucapkannya anak presiden sehingga menjadi konsumsi politik? Entahlah, saya memilih untuk nyeruput kopi tubruk di atas dingklik. Ini dimuat di detik.com. Bisa juga kalimat menggelitik yang bikin pembaca terkikik. Contohnya seperti ini. Kita pakai istilah-istilah yang mungkin sedang populer. Yaitu saat itu saya menulis tentang sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Berikutnya bisa juga himbauan untuk melakukan apa yang penulis harapkan. Contohnya, jadi sebelum memutuskan untuk bunuh diri, pertimbangkan satu hal ini saja. Masih ada harapan bagi orang yang percaya. IDN Times. Bagaimana menulis artikel yang viral? Pertama, saya tetap menulis meskipun merasa tidak akan viral. Kalau itu saya rasa penting untuk diketahui pembaca. Ingat, yang paling penting adalah manfaat. Yang kedua, saya membaca tanda-tanda zaman dengan mengikuti berita terkini. Istilah kerennya adalah trending topic. Bagaimana cara mencarinya? Ikuti saja Google Trends, Social Mention, BuzzSumo, Who's Talking, YouTube Trends, dan sejenisnya. Artinya apa yang sedang jadi pembicaraan masyarakat pada saat ini, mulai dari warung kopi sampai hotel berbintang. Ketiga, saya mengantisipasi hot topic dengan mengikuti situs gosip. Mengapa? Karena meminjam istilah Rambe Turah, gosip adalah fakta yang tertunda. Jadi setiap menemukan asap, saya berusaha untuk mencari api dan bersikap. Yang keempat, dengan mengikuti hari-hari raya seperti Idul Fitri, Natal, HUT RI, dan sebagainya. Bisa juga dengan menulis peristiwa yang fenomenal seperti wabah virus corona saat ini. Pandemi global ini menarik untuk ditulis dari berbagai sudut pandang. Kita bisa pakai sudut pandang kita. Nah, salah satu cara untuk menulis artikel di media daring yang viral adalah terus menulis. Oleh sebab itu, marilah kita terus menulis, karena dengan menulis kemampuan kita akan terasah dan kita bisa menulis di media daring. Kiranya sharing ini bisa jadi berkat dan manfaat bagi siapa yang menyaksikannya. Salam.